lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya seperti ini ya. Y kurang dari ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau a nya 0 nanti jadi pertidaksamaan linear. Tanda kurang dari ini bisa diganti lebih dari gitu ya, atau mungkin kurang dari sama dengan, bisa juga lebih dari atau sama dengan. Bagaimana cara mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini akan saya jelaskan lewat contoh ya. Perhatikan contoh ini, gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan ini ya, seperti ini, kuadrat ini. Langkah pertama adalah menggambar ya, menggambar kurva y sama dengan ya x kuadrat kurangi 2x kurangi 8. Bagaimana caranya? Yang pertama kita mencari titik potong ya, titik potong terhadap sumbu x. Apa syaratnya? Y nya harus 0. Jadi ketika ini y nya 0 menjadi x kuadrat kurangi 2x min 8 sama dengan 0 ya, karena y nya 0. Kita akan cari x nya, diapakan ini Pak? Difaktorkan ya, ketemu lagi sama pemfaktoran. Pakai ini materi yang esensial ya, pemfaktoran ini ya. Di sini x, ini juga x. Kira-kira di sini apa ini? Bisa plus 2 min 4 misalkan. Kenapa pilih ini Pak? Karena kalau dikalikan harus negatif 8. Kalau dijumlahkan harus negatif 2. Ini sudah cocok ya. Ini artinya apa? X plus 2 sama dengan 0 ya. Berarti X sama dengan negatif 2. Dari sini X min 4 sama dengan 0, atau X sama dengan 4. Jadi titik potongnya yang mana? Apakah min 2,4? Bukan ya. Titik potong harus pasangan X dan Y, sehingga titik potongnya adalah negatif 2,0 dan 4,0. Ada dua ya. Berikutnya kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. 2. Mencari titik potong terhadap sumbu Y ya. Syaratnya X nya 0. Ini mudah ini. Perhatikan ini, X nya jadi 0 semua ya. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 kurangi 8 ya. Ini 0, 0, ketemunya negatif 8. Jadi titik potongnya yang mana? Ingat, harus X dulu ya. Titik potongnya adalah 0, negatif 8. Kita sudah menemukan 2. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari titik balik ya. Saya tuliskan di sini ya. Mencari titik balik. Titik balik. Titik balik itu ada rumusnya ya. Masih ingat nggak? Yang pertama X sama dengan negatif B per 2A ya. Untuk mencari Y nya sama dengan negatif D per 4A. Kita cari satu persatu yang ini dulu. B itu apa Pak? Perhatikan ini, ada A, ada B, ada C ya. B adalah koefisien dari X, berarti negatif 2. Inilah B. Kalau A apa? A adalah koefisien dari X kuadrat ya, berarti A nya 1 ya. Dari sini diperoleh apa? Negatif. Ini B nya negatif lagi, dibagi 2 kali 1. Negatif, negatif, positif. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Jadi sudah ketemu nih, X sama dengan 1. Untuk mencari Y, kita bisa menggunakan rumus ini nih. D itu apa lagi Pak? D adalah diskriminan ya. Apa rumusnya ya, masih ingat?
B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Tapi saya lebih suka begini cara mencari Y ya. Bisa pakai rumus ini, bisa, nggak masalah, silahkan dipakai. Tapi kalau sudah ketemu X nya sama dengan 1, kita bisa langsung substitusikan kemana? Ke Y yang sini ya. Jadi dari sini ya, bisa langsung ke sini. Y sama dengan X kuadrat, berarti X nya ganti 1 ya, ini ya, 1 kuadrat kurangi 2X, ini ya, X nya ganti 1, 2 kali 1 kurangi 8, 1 kuadrat 1, negatif 2 kali 1 negatif 2, negatif 8, 1 kurangi 2 negatif 1 kurangi 8, negatif 9 ya. Jadi titik puncaknya nanti 1, negatif 9, titik balik ya, atau titik puncak sama saja. Titik baliknya 1, negatif 9. Kalau kalian tidak percaya ya bahwa hasilnya sama, silakan kalian hitung di rumah ya, dan sendiri nggak apa-apa kan. B kuadrat min 4AC dibagi 4A, nanti ketemunya pasti negatif 9. Langkah berikutnya apa? Kita masukkan semua titik ini ke bidang kartesius ya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Mana ini? Negatif 2. Sini ya. Negatif 2,0 ini ya. Berikutnya 4,0. 1, 2, 3, 4 sini. Lanjut. Titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0, negatif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya, negatif 8 di sini. Dari sinilah. Kemudian titik baliknya 1, negatif 9. 1 di sini, negatif 9 di sini. Ya kira-kira aja ya. Dari sinilah. Kemudian dari titik-titik ini kita hubungkan dengan kurva mulus melengkung ya, menjadi parabola seperti ini. Ya, kenapa putus-putus? Siapa yang tahu? Karena ini tidak pakai sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan maka ini solid ya. Karena tidak pakai maka putus-putus. Selanjutnya kita mencari daerah penyelesaian ya. Yang dimintakan Y lebih dari X kuadrat min 2X min 8. Bagaimana caranya? Kita lakukan uji titik ya. Kita uji titik. Uji titik. Kita bebas sebetulnya mengambil titik apapun. Tapi yang mudah adalah kita ambil titik ini 0,0 ya. Jadi kita milih saja, bebas sebetulnya, tapi kita milih yang 0,0. Kalau titik yang lain bisa ya. Titik 0,0 kita masukkan ke sini nih. Nah, Y nya ganti 0, X nya ganti 0. Kita coba ya. Ini menjadi 0 lebih dari 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 kurangi 8. Ini 0, ini 0, ini min 8. Ini 0 lebih dari negatif 8. Benar atau salah? Benar ya? Apa maknanya Pak? Kalau benar berarti yang di sini yang ada 0,0 nya adalah daerah penyelesaian. Daerah sini adalah daerah penyelesaian ya. Yang di luar ini bukan daerah. Termasuk di sini ya, bukan daerah. Narsirnya kemana? Ke yang bukan daerah ya, sepakat ya. Ini ngasih sana nih, bukan daerah. Sekali lagi ya, boleh ngarsir ke yang daerah ya, tergantung kesepakatan dengan guru kalian atau dengan buku yang kalian punya. Bagaimana, sudah paham? Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Satu lagi ya contoh ya, biar lebih paham. Satu lagi deh. Perhatikan contoh ini. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Hati-hati tidak ada
sama dengannya lagi ya. Berarti putus-putus lagi. Yang pertama kita gambar ya. Gambar kurva Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x plus 6. Ya, hati-hati ya. Tadi ini positif ya, sekarang negatif. Apa bedanya Pak? Coba kita lihat. Langkah pertama adalah mencari apa? Titik potong ya. Titik potong terhadap sumbu X. Apa artinya? Y sama dengan 0. Sehingga ini menjadi apa? Negatif 2x kuadrat ditambah 4x plus 6 sama dengan 0 ya. Selanjutnya biar mudah kita bagi negatif 2 semua ya. 2 kita bagi dengan negatif 2. Negatif 2 bagi negatif 2 berarti positif ya. X kuadrat 1 ya. 4 bagi negatif 2 negatif 2x. 6 bagi negatif 2 negatif 3 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan lagi, tuh kan, faktor keluar lagi nih. Ini X, ini X. Berapa kira-kira? Negatif 3 sama positif 1 ya. Kenapa Pak? Dikalikan hasilnya negatif 3, dijumlahkan hasilnya negatif 2. Dari sini diperoleh apa? X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Atau ya, X plus 1 sama dengan 0, atau X sama dengan negatif 1. Jadi titik potongnya siapa? 3,0 dan negatif 1,0 ya, bagus. Titik potongnya 3,0 dan negatif 1,0. Sekarang mencari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap SPY. Apa syaratnya? X sama dengan 0. Ini mudah ya. X nya 0, sehingga ini menjadi Y sama dengan negatif 2 kali 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 6. Ini pasti 0, ini juga 0, maka tinggallah Y sama dengan 6 ya. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6 ya, X dulu. Selanjutnya apa, masih ingat? Ya, mencari titik balik ya. Titik balik. Apa rumusnya tadi? X sama dengan negatif B per 2A. Masih ingat siapa B? Ini ya, B ya, 4. Siapa A? Negatif 2. 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif 4 bagi negatif 4, 1 lagi ini ya. X nya 1. Cara mencari Y nya boleh pakai rumus negatif D dibagi 4A, boleh langsung kita substitusikan ya. Kita langsung saja substitusikan. Y sama dengan negatif 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 tambah 6. Satunya kuadratkan dulu. 1 kuadrat 1 ya. Hati-hati jangan begini. Negatif 2 kali 1 negatif 2. Negatif 2 kuadrat 4. Salah nanti ya. Satunya kuadratkan dulu. 1 kuadrat 1. 1 kali min 2 ya, tetap ya, min 2 ya. Ini tambah 4 tambah 6. Negatif 2 tambah 4 2. 2 tambah 6 8 ya. Jadi titik potongnya nanti 1,8. Pak, saya ingin cara yang itu Pak, yang negatif D per 4A. Kita coba ya, sama atau tidak hasilnya 8. Kita coba. Tadi Y sama dengan negatif D per 4A. Negatif D itu siapa? B kuadrat min 4AC bagi dengan 4A ya. Kita hitung nih. B kuadrat berarti 4 kuadrat ya, 16. Ini saya kurung saja. Kurangi 4AC. 4
kali A kali negatif 2 ya, berarti negatif 8 kali C, negatif 8 kali 6, negatif 48 ya, berarti ini min ini seperti ini. Nah, negatif 48 dibagi 4A, 4 kali negatif 2 berarti negatif 8 ya, langsung ya. Kita hitung nih, 16 ditambah 48 64 ya. Ini negatif-negatif bisa hilang ya, bisa jadi positif. 64 bagi 8 juga kan? Tuh sama persis ya, sama persis. Sementara kita mau pakai yang ini saja, saya hapus yang ini ya, ini hanya untuk membuktikan saja. Selanjutnya apa lagi ya? Uji titik ya, uji titik 0,0 saja. Sebelum uji titik, kita gambar dulu ya. Pertama, titik potong terhadap sumbu X ya, 3,0. Di mana 3,0? 1, 2, 3 sini ya. Kira-kira sini lah. Terus negatif 1,0 sekitar sini ya. Ya. Selanjutnya apa? Titik potong terhadap sumbu Y 0,6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sini ya. 0,6. Lanjut titik balik 1,8. 1 sini 6, 7, 8 sekitar sini ya. Ya, sinilah. Selanjutnya keempat titik ini dihubungkan membuat sebuah parabola seperti ini. Ya, ini putus-putus kenapa? Karena tidak pakai sama dengan. Selanjutnya kita uji titik ya, uji titik 0,0. Kita masukkan ke sini. Y-nya ganti 0, X-nya ganti 0. 0 lebih dari negatif 2 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 tambah 6. Ini 0, ini 0, ini 6. 0 lebih dari 6. Benar atau salah? Salah. Kalau salah, berarti daerah penyelesaiannya bukan yang ini, bukan yang ada 0,0-nya, tapi di luar ya. Ini daerah penyelesaian. Yang ini karena salah, bukan ya. Bukan daerah penyelesaian. Sepakat ya, ngarsirnya ke yang bukan. Jadi ini ngarsirnya ke dalam semua nih. Jadi daerahnya berada di sini intinya. Saya ngarsirnya berada di dalam ini. Nah, ini semua adalah daerah, bukan daerah penyelesaian. Yang di luar yang bersih daerah penyelesaian. Seperti itu ya. Saya tekankan lagi, tergantung kesepakatan. Kalau mau yang diarsir daerah penyelesaian boleh, serah ya. Bagaimana? Sudah jelas tentang cara menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ya. Perhatikan bedanya dengan yang tadi. Tadi grafiknya membuka ke atas begini ya. Soal sebelumnya kan seperti ini nih. Perhatikan ini ya, membuka ke atas. Yang tadi, yang kedua membuka ke bawah. Apa yang mempengaruhi? Ini nilai A ya. Ketika A-nya positif, grafiknya seperti ini, membuka ke atas, selalu seperti itu. Kalau A-nya negatif, grafiknya membuka ke bawah. Seperti soal yang tadi ya, grafiknya terbuka ke bawah. Ya, demikian pembahasan tentang bagaimana cara mencari penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Jadi gabungan ya, dari linear dan kuadrat. Oke, saya kira untuk hari ini cukup. Kita akhiri saja ya. Selamat belajar, semoga bisa paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.